Hai guys, nama saya Gracella Cynthia Rohana Burpasaribu dengan NIM 250907092. Nah, ini adalah tugas pengantar corporate governance sebagai pengganti UAS. Bayangkan, suatu hari seorang jurnalis menerima pesan anonim. Pesan itu singkat, hanya, "Halo, saya memiliki data yang menarik." Tak ada nama, tak ada identitas. Hanya seseorang yang kemudian dikenal dengan nama sasaran John Doe. Awalnya, tidak ada yang menyangka bahwa pesan tersebut akan menjadi awal dari salah satu kebocoran data terbesar dalam sejarah dunia. Data yang diberikan bukan sekedar beberapa dokumen, bukan pula laporan keuangan biasa, melainkan lebih dari 11,5 juta dokumen rahasia berisi aktivitas keuangan para politikus, pengusaha, selebritis hingga pimpinan negara dari berbagai belahan dunia. Skandal ini kemudian dikenal dengan nama Panama Papers. Kasus yang mengubah tata cara dunia memandang transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan. Untuk memahami kasus ini, kita harus mengenal sebuah firma hukum bernama Mossack Fonseca. Mossack Fonseca adalah firma hukum yang berbasis di Panama dan berdiri sejak tahun 1977. Perusahaan ini dikenal sebagai penyedia jasa pembentukan perusahaan cangkang atau shell company. Secara hukum, perusahaan cangkang sebenarnya tidak selalu ilegal. Banyak perusahaan menggunakan struktur ini untuk investasi internasional atau perlindungan aset. Namun, masalah muncul ketika perusahaan-perusahaan tersebut digunakan untuk menyembunyikan kepemilikan aset, menghindari pajak, mencuci uang, atau menyamarkan transaksi yang seharusnya diketahui oleh publik. Selama bertahun-tahun, Mossack Fonseca membangun reputasi sebagai salah satu penyedia jasa offshore terbesar di dunia. Kliennya berasal dari berbagai negara, mulai dari pengusaha besar, pejabat pemerintahan, keluarga kerajaan, hingga tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam politik dan ekonomi global. Namun, semua berubah pada tahun 2015. Seorang whistleblower anonim menghubungi surat kabar di Jerman. Ia menyerahkan jutaan dokumen internal Mossack Fonseca. Karena jumlah datanya sangat besar, media tersebut kemudian bekerja sama dengan jurnalis internasional. Lebih dari 370 jurnalis dari puluhan negara terlibat dari investigasi ini. Mereka membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk membaca, memverifikasi, dan menghubungkan jutaan dokumen tersebut. Lalu, pada tanggal 3 April 2016, hasil investigasi dipublikasikan secara serentak ke seluruh dunia. Dunia terkejut. Dokumen tersebut menunjukkan bagaimana ribuan perusahaan offshore digunakan untuk menyembunyikan aset dan transaksi keuangan para elit global. Beberapa nama besar mulai muncul, di antaranya keluarga Presiden Rusia Vladimir Putin, kemudian Perdana Menteri Islandia, ada juga kerabat Presiden Tiongkok. Selain itu ditemukan pula nama pengusaha, atlet, artis, dan tokoh politik dari berbagai negara. Dan yang membuat publik Indonesia semakin penasaran, ternyata nama-nama yang muncul bukan hanya dari luar negeri. Beberapa figur yang sangat dikenal masyarakat Indonesia juga ikut tercantum dalam dokumen Panama Papers. Contohnya, Khairul Tanjung, Sandiaga Uno, James Riyadi. Pertanyaannya, apakah ini pelanggaran hukum? Belum tentu. Tetapi satu hal yang pasti, kasus ini membuka diskusi besar tentang transparansi dan akuntabilitas para pemilik kekayaan di seluruh dunia. Lalu, bagaimana praktik ini bisa terjadi? Jawabannya terletak pada penggunaan perusahaan cangkang. Sederhananya, seseorang dapat mendirikan perusahaan di negara tertentu tanpa harus mencantumkan identitas pemilik sebenarnya. Nama yang muncul dalam dokumen seringkali bukan pemilik sesungguhnya, melainkan anonim, direktur, atau pihak perantara. Akibatnya, aset bernilai jutaan bahkan miliaran dolar dapat dipindahkan tanpa mudah diacak. Dalam banyak kasus, struktur yang rumit ini bisa digunakan untuk menyembunyikan hubungan kepemilikan, mengurangi kewajiban pajak, atau menyamarkan asal-usul dana. Disinilah prinsip-prinsip good corporate governance mulai dipertanyakan. Prinsip pertama adalah transparansi. Dalam kasus Panama Papers, transparansi menjadi masalah utama. Publik, investor, bahkan regulator seringkali tidak mengetahui siapa pemilik sebenarnya dari suatu perusahaan. Informasi penting disembunyikan melalui jaringan perusahaan offshore yang kompleks. Prinsip 2, akuntabilitas. Banyak transaksi dilakukan melalui berbagai lapisan perusahaan sehingga sulit menentukan siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi penyimpangan.
Prinsip yang ketiga, responsibilitas. Perusahaan dan individu yang terlibat seringkali lebih fokus mencari keuntungan finansial dibanding mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan hukum mereka. Prinsip keempat adalah independensi. Dalam beberapa kasus, ditemukan adanya konflik kepentingan antara pihak yang mengelola aset dengan pihak yang seharusnya melakukan pengawasan. Prinsip kelima, fairness atau keadilan. Ketika kelompok tertentu memiliki akses terhadap mekanisme untuk menyembunyikan kekayaan atau mengurangi pajak secara agresif, muncul ketidakadilan terhadap masyarakat umum yang tetap memenuhi kewajiban pajaknya secara normal. Lalu dampak Panama Papers sangat besar. Secara politik, beberapa pejabat tinggi menghadapi tekanan publik yang luar biasa. Perdana Menteri Islandia akhirnya mengundurkan diri setelah masyarakat melakukan demonstrasi besar-besaran. Berbagai negara membuka investigasi terhadap individu dan perusahaan namanya muncul dalam dokumen tersebut. Secara ekonomi, pemerintah di berbagai negara mulai memperketat regulasi mengenai transparansi kepemilikan. Lembaga keuangan juga mendapatkan tekanan untuk meningkatkan pengawasan terhadap transaksi lintas negara. Sementara itu, Mossack Fonseca mengalami kerusakan reputasi yang sangat serius. Kepercayaan publik menurun drastis. Firma tersebut akhirnya menghentikan operasinya pada tahun 2018. Kasus Panama Papers memberikan pelajaran penting bahwa tata kelola perusahaan yang baik bukan sekedar formalitas. Menurut saya, Panama Papers menunjukkan bahwa good corporate governance harus diterapkan secara nyata, bukan hanya tertulis dalam laporan tahunan perusahaan. Transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan harus menjadi budaya organisasi. Kasus ini juga membuktikan bahwa di era digital, informasi dapat tersebar ke seluruh dunia dalam hitungan detik. Karena itu, perusahaan dan individu harus menyadari bahwa menjaga integritas jauh lebih penting daripada mencari keuntungan di saat melalui praktik yang tidak etis. Panama Papers bukan hanya cerita tentang kebocoran dokumen. Ini adalah peringatan bagi dunia bahwa kekuatan tanpa transparansi dapat menciptakan penyalahgunaan yang sangat besar. Dan pada akhirnya, kepercayaan publik adalah aset yang paling berharga bagi setiap organisasi. Baik, mungkin ini ya beberapa jurnal yang bisa saya cantumkan. Saya Graciela Cynthia Rohana Baru Pasaribu, pamit undur diri.